Kabupaten Lombok Utara nggih. Kecamatan nggih. Kecamatan Tanjung yang kita hormati Kepala Dusun Karangdesa yang kita hormati juga Silamalik tokoh-tokoh niki. Manggala Banjar, ya. Banjar arti wasan. Suka Dharma Bakti, sana pada hormati. Singkatnya Ratu Idadane Sarang Sami Uleman Sane Preside Rauh Nyaksiang upacara Pewidiwidanan putra putri kita yang sudah kita saksikan tadi. Sedurung Pandita Akide memberikan nasihat untuk anak-anak kita kapengajang aturan pangastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas asung kerta wadugra ke desanya Udiwase Temas Batara Batali yang guru namanya apa namanya begini punya Om Perdana Pruswadi Sang Yogayo Winduryo Pokta Jagat Atir Dewa Dewi Sang Yoga. Artinya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan Perdana Pruswadi laki dan perempuan. Engkau juga yang menyatukan. Engkau juga yang mengembangbiakkan. Dan Engkau juga memberikan kedudukan di masyarakat. Nah itu artinya Tuhanlah yang menyatukan antara kita laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada tangan Tuhan, jodoh itu tidak akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita memasuki Gera Asta Asrama, dasarnya ada 3, Dharma, Artha, dan Kama. Belum kita memikirkan yang terakhir moksa itu belum, Dharma, Artha, Kama. Apa maknanya? Kita mencari artha harus berdasarkan dharma. Kita memuaskan keinginan kita harus berdasarkan dharma. Itu dasar kita melaksanakan Gera Asta. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk melaksanakan Gera Asta Asrama Pewiwahan bukan untuk memuaskan nafsu. Yaitu tujuannya adalah untuk melahirkan putra putri yang suputra, yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, dan negara. Itulah tujuan utama. Kenapa? Karena putra yang suputra lah yang dapat menyucikan leluhurnya 10 tingkat ke atas dan 10 ke bawah dirinya tadi saja. Sehingga 21 tingkat bisa menyucikan istilahnya garis keturunan. Kalau dalam pacaran namanya itu meluwer. Kalau di Tanjung namanya meligia, itu hanya 7 keturunan bisa. Kalau meluwer itu sampai 21. Nah itu artinya di sentana orang lain nggak bisa. Makanya ada desta kita nyumbah itu tidak bisa orang lain selain Partistano, kecuali ada grup misalnya Rojong itu tidak bisa mengantarkan orang tuanya atau leluhurnya. Itulah tujuannya utama untuk melaksanakan wiwaha. Ini juga dijelaskan dalam Adi Parwo cerita Jarat Karu. Si Jarat Karu adalah seorang resi yang sudah menguasai alam skala dan niskala. Dia sudah mumpuni kesuciannya. Beliau bisa ke surga, bisa ke neraka, bisa kemanapun keinginannya bisa. Si Jarat Karu dia di Parwo. Kemudian dia suatu saat ingin ke neraka loka. Suatu tempat di pinggir neraka itu diceritakan dalam di Parwo adalah jurang ditumbuhi oleh bambu petung. Ternyata di bambu petung itu banyak Atman itu tergantung kakinya di atas. Nah singkat cerita, si Jarat Karu bertanya kepada Atma yang tergantung di atas itu, kenapa Anda digantung di bambu petung? Oh saya punya, dia jawab oleh Atman, saya hanya punya anak 1, terus sudah menjadi resi, tidak kawin, tidak punya saya cucu. Tidak ada yang bisa melepaskan gantungan kaki saya di bambu petungnya kecuali cucu saya. Oh begitu, dia bilang itu si Jarat Karu.
Hanya dia bertanya, siapa nama anak Anda? Anak saya namanya si Jarad Karu. Orang tuanya dia ditanya waktu Atman itu. Tapi seorang resi kan tidak menunjukkan bahwa dia mengaku langsung bahwa anak Anda. Tidak merubah Roma, tidak. Oh kalau gitu permisi saya pulang. Nah singkat cerita pulang. Dia umumkanlah dirinya akan kawin seorang resi ini dengan syarat harus namanya sama si Jarad Karu, tapi tidak ada nama itu. Akhirnya ada seorang naga namanya Naga Nandini, yaitu merubah nama menjadi gadis cantik. Naga ini kan yang biasanya di dasar bumi, naga menjadi gadis cantik. Dalam cerita itu diberi namanya si Jarad Karu. Singkat kawin. Nah singkat kawin punya anak. Nah ingin dia si Jarad Karu membuktikan bahwa roh itu masih atau tidak. Kesana dia lagi. Dia sudah tanah itu bau petung itu ternyata kosong bau petung itu. Berarti dia berpikir orang tua sudah menuju ke Sunyologo. Nah itu dah salah satu ciri tujuan kita melaksanakan Dewa adalah untuk melahirkan putra putri yang subur. Nah selanjutnya untuk adik ya, di dalam mengharungi kehidupan Gre Asta Asrama pasti kita sudah mengalami gelombang kan, apalagi baru-baru kan. Pertama yang harus dipegang adalah saling percaya. Kepercayaan itu kita harus pegang. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta di antara kita, bila dusta itu salah satu nantinya mengetahui, seumur hidup akan tidak dapat kepercayaan, bahkan akan terjadi yang negatif, yang tidak tadi. Di dalam agama Hindu kita itu sangat pantang untuk berpisah, sangat sehingga jagalah rumah tangga kita. Walaupun ini baru, secara agama sudah lepas sama orang tua, ya, tetapi itu hanya teori itu kan, tetap tanggung jawab orang tua. Bahkan kalau nanti sudah punya cucu, lebih sayang orang tua kepada cucunya, kan? Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, nah ini mempunyai dua pasang orang tua. Di dalam bahasa pernikahan namanya mewarang, harus tetap kasih sayangnya kepada dua orang tuanya. Walaupun tadi Pandita dengar dari Pak Parisade membacakan lain soroh, lain soroh kan itu kan, ya. Kalau diizinkan oleh orang tua yang perempuan muspo ke sana, alangkah bagusnya kan itu kan. Karena kita menganut ajaran agama kita Wasudewam Kutumpaka. Kita adalah bersaudara. Kalau sudah kita meninggal, Atman itu menyatu dengan beliau sendiri. Karena penciptanya itu ada Tuhan, kembali Tuhan. Tidak ada ampura lagi Atmo Dewo, Atmo Gusti, tidak ada. Yang kita itu yang masih hidup itu, caranya itu mengingatkan soroh kita sendiri, itu kewajiban keleluhur. Nah tadi sudah kita lihat ritual sedikit aja Pandita jelaskan. Tadi mengelilingi benang itu adalah simbol, yaitu peningkatan dari Brahmacari ke Gre Asta. Itu simbol, artinya memasuki Gre Asta Asrama. Terkali peningkatan. Motong benang memasuki namanya gerbang Gre Asta Asrama. Kalau di Bali pasti itu di sana nih. Kalau dibuat jarang. Niki sebenarnya yang namanya mesakapan. Sakap artinya kan menyatukan, menerima, kan saling menerima. Kan itu ada kata-kata lain, menyakapan karang, menyatukan karang kan. Nah, sakap tadi menyatukan. Yang di natah itu sebenarnya lebih penting. Ya, kalau belum itu, ya, belum boleh ngumpul seperti tadi. Sudah itu dia nanjung sambo, itu simbol kalsepat namanya, supaya
secara ritual butuh kalau khususnya untuk pengantin tidak mengganggu, tidak terjadi keguguran dan sebagainya, karena di kala sepatan namanya itu yang mengganggu di dalam itu ada telur di kala sepatan. Kemudian yang selanjutnya nusuk tidak ada. Ini dah prosesi yang paling inti. Nusuk itu artinya setelah kita membiarkan baru boleh nusuk memecah perawan. Nah itu maksudnya itu cara baru boleh ngumpul. Tadi juga mungkin untuk masyarakat umum, karena ini baru 1 jam kan ada waktu lagi sedikit, tadi lagi 2,5 menit. Nah, sahnya suatu upacara pewidibidana atau gerak serama menurut agama Hindu ada 3 saksi. Kalau dia satu agama, 3 saksi sudah ada. Buddha saksi, ini yang tadi nakabia kawannya. Manusia saksi, bapak ibu parisada, ketua dusun nyaksikan kan. Dewa saksi, walaupun di kriya tempatnya tidak ada masalah. Simbolnya Tirta dari Bali sudah dibawakan. Supaya jangan ada tadi pertanyaan di gereja apa sah. Seperti tadi tempat itu tidak menentukan sahnya upacara. Yang menentukan seperti tadi Buddha saksi, manusia saksi, kita semua, dewa saksi, ada yang mumput. Kalau di Lombok baru pihit niki ngampura niki pang sulingi di Bali tan pandita dumun di Bali ngampura niki pemangku desa yang pun wiwah. Kalau makin kalau banyak sampai sulingi baru kalau di Lombok ngampura niki kira yang di Bali niki di Bali yang di Bali itu dulu pandita mangku makin tapi sudah banyak sulingi mungkin sudah mulai okay. Kemudian sah menurut agama itu saja. Kalau lain agama baru ada syaratnya harus diwedani satu agama. Sebelum dia diswedani belum boleh diupacarai. Kemudian seperti tadi sudah dibacakan untuk sahnya secara hukum negara, secara saksi mungkin bersada dan tangan itu dilanjutkan ke catatan sipil. Ya, karena kita umat Hindu secara sipil karena tidak punya kayak semeton Muslim KUA apa namanya. Nah, harus segera diurus karena itu ada proses 30 hari lewat kena denda kalau tidak salah. Nah, itu diproses supaya apa tujuannya? Sah secara agama, sah secara hukum negara. Nanti Bapak Kepala Lingkup, Kepala Kampung Lingkup, Kepala Banjar, Kepala Dusun itu menyobiahkan. Sah secara adat. Kalau tidak disahkan nanti metakon sematon. Niki tidak niki ada sering karena upacara niki kita udah tepuan disobiahkan, male. Nah itu sah secara agama, sah secara hukum, sah secara adat. Sehingga tidak ada pertanyaan. Sah secara hukum nanti kalau punya putra putri mau sekolah dimintai akte nikah. Kalau tidak ada akte nikahnya tidak bisa dapat akte lahir. Nah, mungkin Nike, ampura niki mungkin ada 7 menit, pada sudah ngambil waktu. Nggih, Pak, kalau enten yang kurang becik, nabi apa yang sampai kurang berkenan, ledangan sami panitia Sinda Bandung Pramasanti. Om Santi. Ampura panitia natah aja dah punya.